Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pertama, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sampai dengan hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah, yaitu nikmat Islam dan iman. Sebuah nikmat yang tidak pernah terukur nilainya, namun juga seringkali kita lupakan. Di samping itu, sampai dengan malam ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, bahkan sempat untuk bersama-sama berkumpul bersilaturahim dalam sebuah agenda acara memperingati Maulid Nabi sekaligus memperingati haul dari almarhum Bapak Haji Syukri. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membawa manfaat dan maslahat bagi kita semua dan kepada sahibul hajah beserta almarhum Bapak Haji Syukri pada khususnya. Amin Allahumma. Yang kedua, marilah bersama-sama kita panjatkan salawat, kita haturkan salawat dan salam pada baginda Rasul Nabi besar tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita dengan membaca salawat, kita semua senantiasa akan dikenal oleh beliau dan kita semua akan diakui sebagai umat beliau, dan pada saat yang sangat dibutuhkan nanti pada hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para jemaah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak terbiasa untuk bermau'izah terlebih dengan bahasa Indonesia apalagi bahasa Jawa. Yang lebih biasa, kami biasanya bermau'izah dengan bahasa Madura. Tapi beliau sahibul hajah Bapak Fatul Rosi tadi bilang mohon untuk bermau'izah dengan bahasa Indonesia walaupun cukup sebentar. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun cukup sebentar nantinya bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dua agenda, dua acara yang dilaksanakan dalam satu paket pada malam hari ini, dua-duanya merupakan acara yang sangat luar biasa, acara yang sangat penting, dan sebuah agenda yang insya Allah akan membawa manfaat untuk keselamatan kita di dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Agenda yang pertama tentu sebuah rasa syukur, menampakkan rasa bahagia dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada bulan ini, tepatnya di bulan Maulid, kita mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di bulan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad bahwa ketika umatmu nanti mendapatkan fadl atau anugerah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan anugerah dan fadl yang dengan anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah, falyafrahu, maka hendaklah kalian semua berbahagia. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat lain Allah memerintahkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bahwa dengan nikmat-nikmat yang telah diterima oleh Allah atau dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, fahaddits, maka sebaiknya itu diceritakan. Artinya apa? Ketika kita menceritakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka pada saat kita menceritakan sebenarnya kita telah bersyukur kepada Allah.
Ketika kita menceritakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka kita telah menyatakan kebahagiaan dengan pemberian Allah. Dan ketika menceritakan nikmat Allah, menceritakan anugerah Allah, terlebih seperti pada malam hari ini kita merayakan dengan bertasyakuran bersama, maka ini semua merupakan salah satu cara bagi kita umat Islam untuk menampakkan rasa bahagia dan rasa syukur atas kehadiran atau dilahirkannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menampakkan rasa bahagia, dengan menampakkan syukur kita atas kelahiran baginda Nabi, maka besar harapan kita semua nantinya kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pernah kami baca di dalam sebuah kitab namanya kitab At-Tanwir. Di dalam kitab At-Tanwir tersebut diceritakan bahwa suatu hari ada satu sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini suatu saat berkumpul dengan keluarganya. Ketika berkumpul dengan keluarga, maka Ibnu Abbas ini menceritakan tentang bagaimana keagungan dan kehebatan ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Beliau menceritakan kepada putra-putrinya bahwa ketika Nabi Muhammad dilahirkan, patung-patung yang ada di Ka'bah itu tiba-tiba roboh. Beliau menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad dilahirkan, api-api yang menjadi sesembahan dari orang Majusi, bahkan api terbesar sekalipun pada malam itu juga mati. Beliau juga menceritakan bahwa pada malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suasana adalah hening, sunyi, sepi, tetapi sungguh bahagia. Beliau juga menceritakan bahwa pada malam kelahiran Nabi yang namanya langit penuh dengan cahaya. Bahkan banyak cerita dan banyak kejadian agung, kejadian yang luar biasa yang terjadi pada malam kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para Bu yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, ketika baginda Nabi ketika Ibnu Abbas menceritakan tentang keistimewaan dan kehebatan kelahiran baginda Nabi, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata hadir di rumah tersebut. Ketika baginda Nabi hadir di rumah tersebut, maka baginda Nabi mendengar bahwa Ibnu Abbas sedang menceritakan tentang kejadian-kejadian dan kehebatan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kemudian yang dikatakan oleh baginda Nabi? Ketika mendengar itu, maka Nabi mengatakan, halat lakum syafaati, bahwa wahai Ibnu Abbas, untukmu dan keluargamu yang telah menceritakan tentang kejadian-kejadian akan kelahiranku dan yang terjadi pada diriku, halat lakum syafaati, maka kalian semua akan mendapatkan syafaatku. Maka pada malam hari ini kita sedikit, walaupun tadi kita baca dengan bahasa Arab, dengan bersalawat, bahalul qiyam, kemudian dengan salawat yang dipimpin oleh Kiai Afrawi, maka sebenarnya salah satu di antaranya adalah menceritakan bagaimana kelahiran baginda Nabi, menceritakan bagaimana sifat-sifat Nabi. Dan oleh karena kita pada malam hari ini juga melakukan sesuatu yang sama yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, maka mudah-mudahan halat lakum syafaati, syafaat adalah bagi kita semua pada malam hari ini, kita juga kebagian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi bahwa memperingati Maulid Nabi tiada lain tujuan kita semua. Yang pertama adalah sebagai bentuk rasa tasyakur kita kehadirat Allah. Lebih-lebih kita dijadikan umat beliau, yaitu Nabi yang paling mulia, Nabi yaitu imam para nabi dari nabi-nabi yang lain. Kita sangat bersyukur atas semuanya itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu memperingati Maulid Nabi? Maka di dalam Maulid Nabi ini sebenarnya seandainya punya waktu yang luang seperti kitab yang sampaikan pada malam hari ini sungguh menceritakan bagaimana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai sebelum ia dilahirkan sampai beliau kecil, sampai beliau remaja, dewasa, bahkan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentunya kalau seandainya ada waktu yang cukup panjang untuk menceritakan, maka itu alangkah akan sangat luar biasa, karena kita semua akan mengenal siapa Nabi kita yang sebenarnya. Yang terjadi pada hari ini yang cukup ironis sebenarnya, kita banyak mengaku bahwa kita punya baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi juga tidak banyak yang tahu siapa baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi setidaknya kita sadar bahwa baginda Nabi adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menjadi pemimpin bagi kita dalam mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh karena baginda Nabi ini tidak sama dengan manusia yang lain, banyak para penggubah, para ulama yang membuat syair, membuat pujian-pujian yang luar biasa. Seperti yang sering kita dengar di musola-musola, kadang ada sebuah lantunan yang berbunyi, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasu kal hajari. Insyaallah sebagian pernah dengar. Apa itu isinya? Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasu kal hajari. Kalau diartikan bahasa Indonesia kurang lebih, Nabi Muhammad manusia, bukan manusia biasa. Yang lain batu biasa, Nabi Muhammad batu permata. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Itu kira-kira kalau dibandingkan siapa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah manusia sama dengan kita, tetapi beliau bukan manusia biasa seperti kita. Beliau adalah manusia yang luar biasa. Ibarat perbandingan, kalau kita dibandingkan dengan batu, maka kita sama dengan batu yang ada di sekitar kita, sementara beliau bagaikan batu permata. Jangan dibandingkan harganya. Sekecil batu permata harganya bisa puluhan juta, tapi kalau batu di sekitar kita satu terkarang hanya puluhan ribu atau ratusan ribu. Itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini, kita semua senantiasa akan dikenal oleh Allah, akan dikenal oleh beliau. Karena kita mengenal beliau, maka kita pun akan dikenal oleh beliau. Karena Bapak Ibu sekalian, juga ada sebuah cerita, dia hadir di dalam mimpi para ulama yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya karena lupa. Hadir dalam salah satu mimpi para ulama bahwa di dalam mimpinya beliau sudah ada di akhirat. Ketika dia ada di akhirat, maka ada beberapa rombongan yang ingin bersama beliau, dan hampir semua rombongan itu disapa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali ada satu orang yang tidak disapa. Sehingga satu orang tersebut kemudian mengadu kepada beliau, wahai Nabi Muhammad, yang lain engkau sapa, kenapa saya tidak disapa? Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, aku tidak menyapa engkau karena aku tidak kenal dengan engkau. Ya Muhammad, saya ini umatmu dan saya selalu berselawat kepadamu. Kenapa engkau tidak mengenal aku? Maka baginda Nabi menjawab, aku tidak mengenalmu karena engkau tidak mengenalku. Dia hanya membaca selawat, tapi tidak pernah mengenal bagaimana sosok baginda Rasul Muhammad SAW yang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan sedikit mau'izah yang bercerita tentang baginda Rasul Muhammad SAW ini akan mengantarkan kita untuk dikenal beliau, sehingga besok kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ternyata sudah 10 menit dan mungkin tinggal 5 menit lagi untuk yang kedua. Pada malam hari ini kita juga memperingati haul beliau Bapak Haji Syukri. Mudah-mudahan dengan peringatan haul ini beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebahagiaan berada di dalam alam barzakh atau di alam kubur. Amin Allahumma amin. Terlebih pada
seyakin-yakinnya bahwa beliau pada malam hari ini sangat berbahagia dan sangat berbangga. Kenapa? Karena pada malam hari ini yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa beliau menyaksikan bagaimana putra-putri beliau berbakti kepada beliau. Amin Allahumma. Berbakti dengan mendoakan beliau, berbakti dengan bersedekah atas nama beliau, berbakti dengan mendatangkan tetangga, keluarga dan sahabat untuk sama-sama bersilaturahim yang kesemua pahalanya insya Allah juga mengalir kepada beliau. Amin Allahumma amin. Amin. Jangan kemudian kita tidak percaya ketika ada orang yang mengatakan bahwa yang dilakukan oleh anak cucunya itu tidak bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah ditanya. Bagaimana Nabi ditanya? Beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abaruhuma bihi. Wahai baginda Nabi, apakah saya ini masihkah tersisa bagi kami untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal? Maka baginda Rasul menjawab dengan jawaban, na'am, iya. Seorang anak masih bisa berbakti kepada orang yang tua kepada orang tua yang telah meninggal dengan 4 hal. Yang pertama apa? As-salatu alaihima, mendoakan orang tua. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga diajarkan mulai dari dulu selesai sholat jangan pernah lupa untuk membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau dalam bentuk yang lain Rabbighfirli wali walidayya wali masyayikhina wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Boleh. Kalau tidak bisa bahasa Arab, yang penting kita mendoakan, ya Allah, ampunilah kami, ampunilah orang tua kami. Maka setiap permohonan yang dilantunkan, yang dipanjatkan oleh seorang anak, itu semua merupakan bentuk bakti dari seorang anak kepada orang yang tua yang telah meninggal. Dan perlu diingat, perlu menjadi catatan bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada orang tua kita, insya Allah dengan yakin bahwa itu akan membawa ketentraman dan kebahagiaan bagi kita semua. Apakah itu dalam keluarga, apakah itu dalam usaha, bahkan dalam hal-hal yang lain, insya Allah dengan berkah orang tua kita semua, insya Allah cita-cita kita akan tercapai asal kita tidak pernah lupa mendoakan orang tua. As-salatu alaihima, kita masih bisa mendoakan beliau-beliau. Terlebih dalam hadis yang sering kita dengar, idza mata ibnu adam inqad amaluhu illa min thalasin. Ketika orang telah meninggal dunia, maka ia sudah tidak bisa lagi menambah pahala kecuali dengan 3 hal. Yang pertama apa? Sadaqatun jariyah. Yang pertama dengan sedekah jariyah. Sedekah yang kita sedekahkan pada masjid, pada pondok pesantren, pada madrasah, dan pada tempat-tempat yang baik, tempat-tempat umum yang banyak ditempati oleh kebaikan, semua akan mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ketika kita mempunyai ilmu, kita ajarkan kepada anak-anak kita, seperti di musholla, setiap saat, setiap maghrib kita mengajarkan anak-anak kita ngaji. Kemudian anak tersebut bisa ngaji. Ketika ia ngaji dan ketika kita meninggal, ketika anak tersebut ngaji, maka kita pun akan terus mendapatkan pahala. Maka beruntunglah bagi kita semua orang tua ketika punya anak dan anak-anak kita bisa membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Karena ketika anak kita bisa membaca Al-Quran, maka salah satu yang mempunyai yang mempunyai sebab anak tersebut bisa membaca Al-Quran tentu adalah kita sebagai orang tua. Dan ketika orang tua ketika kita mampu menjadikan anak-anak kita membaca Al-Quran, maka insya Allah setiap anak yang membaca Al-Quran, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya. Amin Allahumma. Terlebih itu memang salah satu kunci Bapak Ibu sekalian. Ketika anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka salah satu sudut kekufuran sudah terbuka lebar.
sudut kekafiran itu terbuka lebar. Tetapi sebaliknya, ketika anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, maka satu pintu petunjuk nyata pasti ada di depan anak-anak kita. Karena setiap huruf, setiap kalimat yang menancap di dalam hati dan akal pikiran anak kita, maka itu menjadi salah satu cambuk untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata singkatnya, kalau anak kita tidak bisa baca Al-Quran, maka kecil harapan anak kita selamat dari godaan syaitan. Sebaliknya, ketika dalam hati anak kita masih ada yang masih bisa membaca Al-Quran, maka sekecil apapun masih ada harapan untuk bertaubat dan menjadi anak dan menjadi orang yang ketika meninggal nanti meninggal dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Dan yang ketiga tadi, yang pertama, ketika kita meninggal dunia, yang masih berlaku untuk kita adalah amal jariah. Yang kedua, ilmu yang berjalan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, anak yang mendoakan orang tua. Dan pada malam hari ini salah satu bentuk di antara manifestasi dari memunculkan dan menggambarkan bagaimana seorang anak mendoakan kepada orang tua, maka pada malam hari ini diadakan haul. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk berbakti kepada orang tua, yang pertama as-salatu alaihima. Ketika orang tua kita meninggal, kita tetap mendoakan. Kemudian yang kedua, wal istighfaru lahuma, kita memohon ampun kepada beliau. Yang ketiga, wa infadu ahdihima, ketika beliau mempunyai janji, maka kita menunaikan janjinya. Ketika beliau mempunyai kesukaan yang baik, kita lanjutkan kesukaannya. Ketika beliau mempunyai teman-teman yang masa hidupnya menjadi sahabat-sahabat beliau, kita lanjutkan persahabatannya, asal itu semua masih dalam kategori kebaikan. Artinya apa? Salah satu bakti kita kepada orang tua diantaranya adalah kita melanjutkan perjuangan orang tua, sekaligus melanjutkan persahabatan. Kita perlu bersilaturahim dan seterusnya sebagai bentuk kita semua berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Amin Allahumma. Dan dengan bakti kita kepada orang tua, kita semua akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan sabda baginda Nabi, ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua kita semua. Sebaliknya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua dijauhkan dari anak-anak yang durhaka. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Karena salah satu kalimat dari ulama yang sangat kita takuti, beliau mengatakan la yadkhulul jannata aqul liwalidayhi walau mata fi jawfil Ka'bah. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga siapa? Aqul liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun ia nanti mati di dalam Ka'bah. Apalagi cuma mati di Surabaya. Mati di dalam Ka'bah pun ia tidak akan pernah masuk surga oleh karena durhaka kepada orang tua. Jadi mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang durhaka. Amin Allahumma amin. Terlebih daripada itu, rezekinya juga akan terputus. Na'udzubillah. Bahkan ini yang terakhir mungkin sudah 10 menit lagi, 20 menit sudah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk menekankan kembali apa yang saya sampaikan, bahwa ketika orang tua kita sudah meninggal, maka masih kita bisa berbakti kepada beliau. Dan kita patut bersyukur jika kedua orang tua kita masih ada di dunia ini, karena masih ada kesempatan untuk berbakti dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Di antara salah satu cara yang mungkin sering kita lupakan, kita jarang bersedekah kepada orang tua. Ini yang jarang kita lupakan. Sedekah ini, mohon maaf, ini mungkin sedikit tambahan sebelum ditutup. Sedekah ini ada 5. Ada
ada sedekah yang oleh Allah, satu sedekah oleh Allah dibalas dengan 10. Artinya kalau kita main matematika, kita sedekah 10.000, insya Allah oleh Allah diganti 100.000. Itu kalau kita sedekah kepada orang-orang biasa. Seperti kita pada malam hari ini, kita punya teman saudara, kita bersedekah, maka itu oleh Allah diganti dengan 10 kali. Ya, ini tadi 100.000 tadi hitungan matematikanya. Kalau kita sedekah 1, maka oleh Allah diganti 10. Itu yang pertama. Kalau kita sedekah kepada siapa? Kalau kita sedekah kepada orang-orang yang biasa seperti yang terjadi pada malam hari ini. Orang yang sehat jasadnya atau dengan teman sejawat, itu satu sedekah diganti 10 kali. Ada sedekah yang oleh Allah satu sedekah diganti dengan 90. Kepada siapa sedekah itu? Kata Imam Asyuyuti, diganti 90 kali kalau kita bersedekah kepada orang yang cacat, orang buta, orang yang kena musibah, maka satu sedekah oleh Allah diganti 90. Kalau kita sedekah kira-kira pingin yang balasan banyak atau yang kecil? Banyak. Pingin yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah ada yang sedekah yang oleh Allah dibalas dengan 900. Satu sedekah dibalas atau diganti dengan 900. Kepada siapa? Kalau kita, ini yang jarang kita lakukan, kalau kita bersedekah pada kerabat-kerabat terdekat kita. Kenapa? Karena yang sering terjadi di lapangan, kita justru murah hati, mudah bersedekah kepada orang lain, tapi kadang pelitnya luar biasa untuk keluarga sendiri. Padahal itu yang pahalanya jauh lebih besar. Ya, ini mohon maaf yang terjadi di Madura begitu. Ya, kadang untuk orang lain kita murahnya luar biasa, minta ini dikasih, minta itu dikasih, dan seterusnya. Kadang kita suka membantu, tapi pada kakak sendiri, pada adik sendiri, kita kadang pelitnya luar biasa. Ini padahal satu sedekah diganti dengan 900. Lebih-lebih ketika keluarga kita tersebut adalah keluarga yang memang sedang membutuhkan. Karena yang seringkali terjadi, kita cari hutanan bukan ada di saudara, tapi justru ada di orang lain. Ini yang terjadi. Kemudian yang keempat, ada satu sedekah yang oleh Allah diganti dengan 9.000 kali. Satu sedekah diganti dengan 9.000. Sedekah kepada siapa? Ketika kita sedekah kepada orang tua. Makanya mulai malam ini yang jarang memberi bantuan untuk orang tua, monggo mulai besok kita salurkan untuk beliau. Ya. Itu lebih besar pahalanya daripada kita. Mohon maaf, tapi jangan pilih-pilih nanti. Yang mana ada? Itu lebih besar pahalanya dibanding kita memberikan kepada anak yatim. Kadang kalau ada anak yatim kita berbondong-bondong, tetapi kepada orang tua kita tidak pernah ingat. Na'udzubillah. Itu 9.000. Yang terakhir kata Imam Asyuyuti, ada sedekah yang oleh Allah diganti dengan 900.000. Kepada siapa? Dikatakan oleh Imam Asyuyuti diganti dengan 900.000 itu ketika kita bersedekah kepada ala alimin au faqihin. Ketika kita bersedekah kepada orang alim, kepada ulama, kepada ahli fikih, itu pahalanya luar biasa. Makanya sejak kecil kita ada yang diajarkan, sejak kecil kita sudah diajarkan untuk salaman dengan para ulama. Walaupun kecil, ketika saya masih kecil oleh abah saya itu, ketika ada kiai hadir atau kiai rawuh ke rumah saya, sebesar apapun saya diajari, ayolah salaman. Kenapa? Karena memang pahala bersedekah kepada orang alim, kepada para ulama, kepada orang-orang yang ahli dalam ilmu agama, lebih-lebih mengamalkan ilmunya, maka itu pahalanya
satu sedekah diganti 900.000. Itu Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi alhamdulillah hari ini adik Muhammad Rasul dan Muhammad Rasul insya Allah lima-limanya dapat. Insya Allah lima-limanya dapat. Insya Allah sedekah kepada kita sesama sehat, sedekah kepada anak yatim atau ada orang yang kena musibah, karena pada malam ini pasti ada yang sedang membutuhkan. Kita juga bersedekah kepada kerabat, ada banyak kerabat yang datang. Kita juga bersedekah kepada orang tua dengan mengadakan haul, dan kita juga bersedekah bukan hanya kepada orang alim. Pada malam hari ini kita bersedekah kepada orang yang sungguh luar biasa. Siapa lagi kalau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah semuanya kena, amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau terlalu lama karena kami tidak terbiasa. Kalau di Madura pidato biasanya memang 1 jam lebih. Kalau di sini ya tentu tidak sampai segitu, tapi mohon maaf. Tapi mudah-mudahan banyak berkah dan manfaatnya Bapak Ibu ya. Insya Allah diingat kita malam ini, kesimpulan yang saya sampaikan bahwa kita pada malam hari ini bermaulid semata-mata untuk bersyukur kepada Allah dan lebih mengenal baginda Rasul Muhammad SAW, dan harapan besarnya kita mampu menaladaninya, amin Allahumma amin. Kesimpulan yang kedua, pada malam hari ini merupakan bentuk bagi kita semua, merupakan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dengan mendoakan dan bersedekah atas nama beliau. Dan yang ketiga, tadi disampaikan bahwa sedekah kita ini ada 5 tingkatan. Ada satu sedekah yang dibalas hanya 10 kali kalau itu bersedekah kepada orang biasa. Ada yang dibalas 90 kali kalau kita bersedekah kepada orang yang cacat atau yang sedang membutuhkan. Ada yang sedekah yang dibalas 900 kalau kita bersedekah kepada sanak keluarga kerabat. Ada yang dibalas 9.000 kalau kita bersedekah kepada orang tua, dan ada yang dibalas 900.000 kalau kita bersedekah kepada para ulama, para alim, pada ahli ibadah dan ahli hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesimpulan yang saya sampaikan. Sekali lagi atas segala kekhilafan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk doanya nanti Kiai Abdul Wahab saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.